Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya duduk bersama Kiai Muda, usia 25 tahun, menikah di usia 23 tahun, dan beliau alhamdulillah dikaruniai baru satu anak ya. Sempat mau dua, tapi qadarullah keluron ya. Ya, Itu kehendak Allah yang tidak bisa kita hindari. Berproses lagi dan alhamdulillah diberi anak. Sekarang usianya 25 tahun, beliau merupakan pimpinan dari yayasan yang insya Allah bakal menjadi pesantren besar. Amin. Yaitu Insan Kayis. Insan Kayis. Insan Kayis. Ya, Ustadz Khairul Anwar. Masyaallah. Kayak haluk. Alhamdulillah. Sehat. Sehat Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat. Amin insya Allah. Kalau didoain kayak itu insya Allah dijabah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ustadz Khairul Anwar alumni tahun di Al-Furqan atau gimana? iya. Di Al-Furqan tuh tahun 2014. 2014 dan masuk Al-Furqan di tahun 2011. 2011. Oh, 2011. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, anak dalam kondisi biidznillah sehat, walafiat, keluarga sehat, dan mudah-mudahan sekitar kita ya, Ustaz dan orang-orang Al-Furqan, rumah kita dalam kondisi sehat semua. Amin. Kita mau ngomongin apa sih? Sambil ngopi, Ustaz. Sambil ngopi ya. Aduh, Masya Allah. Antum rumahnya di Mancak? Dulu apa sekarang nih, Ustaz? Dulu itu. Pernah di Mancak? Memang lahir di Mancak. Lahir di Mancak. Dulu saya pernah ngisi ya ceramah di Mancak, acara Kukerta. Itu tahu? Saya tahu banget. Tahu persis banget. Justru di situ anak kenal sama antum. Tapi antum nggak mungkin kenal sama saya. Saya nggak kenal masalah. Iya pasti. Karena anak masih SMP. Acara Kukerta Ustadz Ahmad Sarifuddin waktu itu. Ustadz Ahmad Sarifuddin dari Win Banten ya kalau sekarang ya. Berarti antum ada di situ? Ada di situ. Ngapain? Anak itu kalau pas acara Kukerta ceritanya ketika mau ngambil hadiah sebenarnya Ustaz. Kan anak tuh bukan takabur ini jadinya. Enggak takabur, sombong dikit enggak apa-apa. Jadi dulu memang karena saking aktifnya ikut-ikut kegiatan perlombaan, senangnya dengan dunia perlombaan, maka ceritanya ada prestasi yang harus saya ambil tuh, piala hasil perlombaan. Kalau nggak salah perlombaan ya pidato juga sama. Lomba pidato. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Inggris. Bahasa Jawa. Gitu. Jadi Kukertanya mengadakan perlombaan. Dan untuk waktu itu dapat juara dan kumpulnya di satu titik di Kampung Pemekser. Apa namanya? Pemekser namanya. Oh, saya tahunya Batu Kuda sih. Desanya Desa Batu Kuda. Kampungnya Kampung Pemekser. Nah, anak ketemu sama antum. Ya? Saya nggak tahu ya. Baru di situ lah ada ketemu sama antum. Ngelihat kali nggak ketemu. Apa ketemu kita? Ketemu maksudnya? Ketemu Tat. Anak sampai minta salam sama antum Tat. Anak termasuk yang kemudian senang dengan sosok kiai muda seperti Ustaz Zain gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi berawal dari pertemuan itu, lalu kemudian berlanjut sampai anak benar-benar jadi murid beliau. Dan mudah-mudahan tetap Ustaz jadi nganggap anak sebagai murid Ustaz. Ini paling bisa kalau muji orang itu paling bisa. Berarti kita sempat ketemu ya. Ya mohon maaf ya karena memang banyak orang ya di sana. Yang saya salami juga nggak cuma satu orang, jadi ibu-ibu juga banyak. Ibu-ibu juga ya. Ya foto-foto gitu ya. Yang namanya juga lupa nggak. Oh di situ antum pernah ketemu saya berarti ya? Ya. Pertama kalinya ketemu dengan Ustaz Zain itu di acara tersebut karena beliau sedang memberikan tausiah kalau salah. Ingat ya Ustaz ya? Tausiah dari kegiatan Kukerta tersebut. Maka tidak hanya itu memang pertemuannya Ustaz. Sebelum anak itu masuk ke gerbang Al-Furqan rumah yang kita cinta ini. Tapi
setelah pertama kalinya bertemu di tempat Kokerta, ketemu lagi di kegiatan Porseni yang diselenggarakan di Ciwandan, MTS Negeri 1 Ciwandan. Itu tahun 2000. Tahun 2010. 10 ya. Betul. 2010, Anda masih ingat? 2010. Nah, ketemu lagi dengan beliau. Beliau itu siapa? Guru kita nih, guru kita ya tentu Al-Mukarram Kiai Ustadz Muhammad Jin. Masya Allah. Nah, pertemuan di situ menghantarkan saya harus kemudian hijrah dari kota jajaran Mancak gitu ya, untuk datang ke kota Cilegon menimba ilmu seluas-luasnya dengan beliau. Dengan kesan Anda ketika ketemu saya itu gimana? Oh, ini orang unik banget, cicilan gitu. Masya Allah ya, saat pertama memang tidak dipungkiri, pertama kali ketemu dengan antum itu ya tentu Anda harus mengatakan jujur kagum. Ini bukan setting ya. Ini enggak bukan berarti Ana memuji antum enggak. Memang faktornya antum itu waktu itu masih muda, masih kecil. Sorry Tat, maaf punten Sat. Bukan kecil tapi memang gesturnya kecil ya. Dari dulu saya masih segini. Gede-gede. Muda lah gitu. Anak muda yang kemudian bisa tampil di depan umum, diberikan amanah untuk tausiah, itu sesuatu yang kemudian menurut Ana itu tidak mudah dalam prosesnya. Nah, ketika Ana ngeliat antum di situ, Ana sudah pertama kagum kok bisa gitu. Beliau itu siapa? Gitu. Ana dulu berarti kan belum kenal nama antum, Ustadz Zain gitu kan. Cuma tahu bahwa mukanya seperti ini, pakaiannya seperti ini dan lain sebagainya. Modelnya masih sama kayak yang dulu kok sampai sekarang. Di samping itu bertemu lagi ketika di Porseni tadi Ustaz. Nah di situ Anda baru tahu nama antum, Muhammad Zain. Dari siapa? Tentu karena saya memang termasuk orang yang penasarannya luar biasa gitu ya, pingin tahu gitu. Nah Anda nanya tuh sama beberapa guru dari delegasi sanawiyah saya gitu tuh. Itu tuh siapa Ustaz yang bawa acara? Namanya Ustadz Zain dari Al-Furqan. Oh, Al-Furqan begitu. Jadi kalau sudah ketemu gapuranya Al-Furqan, nama Al-Furqan, maka di situ saya pingin untuk kemudian nanti saya harus ke Al-Furqan belajar. Ya tentu pingin belajar, pingin dibimbing sama beliau gitu. Yang kemudian saya pingin diajar. Serius ini bukan settingan, dan saya juga baru tahu sekarang ini. Saya bisa nonton. Selama di pondok pun nggak pernah cerita begitu, nggak pernah kan? Apakah sayanya yang cuek, nggak perhatian, atau memang karena apa itu? Kenapa sampai saya cerita ini baru tahu sekarang gitu, setelah Anda berusia senja, sudah beranak 2, anak 1. Karena yang pasti mungkin tidak ada space untuk saya ceritakan hal itu. Tidak ada waktu untuk Anda ceritakan kekaguman Anda, terus kemudian kenapa bisa saya masuk ke Al-Furqan, riwayatnya gitu ya, ada apa di Al-Furqan dan apa orientasi saya itu harus masuk Al-Furqan. Apa sih yang Anda cari di Al-Furqan gitu kan? Salah satunya sebenarnya 2. Pertama, Anda tuh penasaran dengan model bahasa Arab Al-Furqan itu seperti apa. Yang tentu dengan ketika saya masuk itu ada model pembelajaran karton yang saat ini karton menurut Anda tidak ada di pesantren-pesantren lain kecuali di Al-Furqan. Betul nggak, Sat? Betul. Karena Anak pernah coba jauhlah itu berkunjung beberapa pesantren gitu tuh. Dan Anak pertimbangkan kayak di mana Hijus dulu pernah kita ke mana Hijus ya tadi. Di Al-Furqan. Acara pramuka itu. Dan itu tidak ada metode. Ikut dong. Dan dulu dibimbing sama antum sama Belgi kalau nggak salah. Dan di sana nggak ada metode karton tuh, nggak ada. Maka ternyata keberhasilan anak-anak Al-Furqan atau santri-santri Al-Furqan dalam berbahasa itu salah satunya dengan metode cerdas, yaitu metode Al-Furqan. Yang tentunya itu digagas oleh kayak kita ya, betul. Kayak Lukman Harun. Nah, faktor kedua, kenapa saya ke Al-Furqan atau Ana masuk ke gerbang Al-Furqan, ke rumah yang kita cintai ini, karena
pingin menutupi penasaran atau pingin tahu siapa itu Ustadz Zen, Muhammad Zen. Betul Ini Ustadz? terlalu lebay ini. Serius anak, serius anak. Setelah tahu menyesal. Setelah tahu baru tuh anak menyesal. enggak. Baru anak tahu beliau dan luar biasa segudang keilmuan beliau, seluas ilmu Masya beliau. Allah. Itu yang ini terlalu berlebihan ini. Insya Allah mudah-mudahan itu tidak menjadi pujian yang berlebihan. Karena memang pada dasarnya, walaupun memang tidak ada space waktu untuk saya ceritakan hal ini, karena setahu anak di Al-Furqan memang menjaga apa tuh namanya jarak gitu. Ustadz dan anak-anak itu harus wibawanya itu kita juga harus tahu diri, dan santri-santri Al-Furqan itu dibekali untuk tahu diri dan bisa nitip diri begitu tuh. Untuk jangan sampai kemudian main semena-mena dengan guru, harus tahu tata krama lah bahasa kitanya ya tadi, betul ya. Jadi saya belum pernah cerita hal ini karena memang ada kodrat gitu, ada tata krama yang harus saya jaga. Gak mungkin saya cerita Sajen, anak tuh kenal antum dari ini bla bla bla, nggak mungkin. Baru sekarang anak ceritakan bahwa saya tuh pengen ke Al-Furqan wasilahnya karena 2 faktor tadi gitu. Nah begitu masuk Al-Furqan, mungkin pasti punya bayangan. Ya betul. Artinya gini, ketika melihat dia ada di panggung, ada di kegiatan ini gitu, pasti ada bayangan. Bayangan antum itu apakah sama seperti kenyataannya atau ternyata nggak segitunya gitu, atau gimana? Kalau dari karakter siapa deh? Karakter antum saat maksudnya? Bayangan Al-Furqan apa bayangan? Ya tadi kan ngomong begitu. Oh ya, kalau bayangan Al-Furqan tentu sesuai dengan apa yang saya rencanakan, apa yang digambarkan. Memang disinilah yang Anda dapetin ngerasa terpuaskan, dididik di Al-Furqan. Ya dengan problem, dengan segudang apa yang diajarkan di Al-Furqan itu saya dapatkan, dan saya berupaya untuk mempraktekkan di masyarakat begitu tuh. Dan juga yang faktor kedua itu, kalau mungkin sesuai ekspektasi nggak Kang Anwar bertemu dengan Ustadz Zen? Kalau orangnya figurnya ya tentu sesuai ekspektasi, masih jenggotan gitu ya, hidungnya masih bangir gitu. Selembar gitu. Jenggotnya masih segini. Betul. Terus kurus gitu ya. Masih kurus, dulu mah masih kurus. Sekarang juga kurus. Keurus katanya. Sekarang mah keurus sama istri ya. Mungkin ada yang berbeda sih, yang mungkin saya juga tidak sesuai ya kan gitu dengan apa yang awal first look kita atau gimana ya, pertama kali berjumpa dengan Ustadz Zen itu bisa jadi karena memang Ustadz kita ini banyaknya amanah yang kemudian cenderung agak cuek gitu, kurang apa namanya tadi ya, saya jadi bingung nih, kurang fokus ke saya gitu. Saya kurang ngerasa saya tuh tadinya pengen diperhatikan sama Ustadz Zen, atau saya tuh pengen dibina nih sama Ustadz Zen. Masuk ke Al-Furqan enggak juga gitu. Artinya masih banyak, artinya banyak guru-guru yang lain juga yang peduli, yang kemudian mau ngebina anak gitu. Tapi memang tidak dipungkiri alasan tadi kenapa saya masuk Al-Furqan, karena dulu gini Anda sebelum masuk aliyah itu ditawarin ke kakak itu pilihannya 2, nggak ada tuh Al-Furqan itu sebelumnya, maaf ya, nggak ada. Pondok kita itu, pondok Al-Furqan itu nggak ada dalam tulisan tawaran itu. Yang pertama, kalau nggak mau boleh saya sebut namanya, apa ya, ke sekolah negeri gitu, SMA N5 Cilegon, karena memang beliau ngabdi di sana, bekerja di sana. Yang kedua itu di SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon. Nah, di kampung sendiri kan ada sekolah SMA itu yang dipimpin oleh Haji Hilman gitu. Nah, Al-Furqan itu tidak ada. Lalu kemudian saya tuh yang menulis list sendiri tuh. Ya udah Kang, dari sekian tawaran itu saya mau ke Al-Furqan. Udah. Sempat kaget gitu. Wah, kok nggak ada di tawaran tadi gitu. Karena saya ada orientasi 2 itu alasannya. Ya memang saya agak dari dulu ya sampai sekarang tuh nggak terlalu dekat dengan santri, karena
gini, dulu kan saya bawa santri banyak dari Betul. Lampung. Jadi saya tidak bisa menjadi orang yang KKN ya, nepotisme begitu. Betul. Karena ada unsur keluarga, karena ada unsur saudara, karena ada kedekatan khusus sama orang tua. Itu yang saya hindarin tuh. Ya karena orang ngisiin pulsa segala macam itu kan banyak cara orang tua untuk gimana caranya anak diperhatikan lebih oleh gurunya. Betul. Maka saya pukul rata tuh. Sampai ada tetangga saya juga yang nggak saya sebut namanya gitu, sampai kaget gitu. Padahal dia baik sama saya, tapi anaknya itu tadi kalau misalkan dia salah nggak ada toleransi gitu sesuai regulasi yang ada di pesantren. Begitu. Tapi kan dalam proses kaderisasi, pembinaan OSAP segala macam itu sama. Saya selalu memberikan sesuatu yang lebih lagi itu saya merasa lebih. Tapi kalau untuk keseharian memang saya pukul rata karena khawatirnya karena kedekatan dengan orang tua, kedekatan dengan anaknya gitu, membuat kita sulit untuk menegakkan disiplin. Betul. Sepakat. Itu sih alasan saya dari dulu sampai sekarang juga begitu. Anak-anak mungkin gitu kan cuek amat segala macam. Tapi kalau misalkan ada problem, ada permasalahan yang memang harus saya selesaikan, insya Allah sampai ke akar-akarnya bisa diselesaikan. Begitu. Ya gitulah, jadi kurang lebihnya begitu. Jadi mohon maaf nih atas ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan. Alhamdulillah nggak apa-apa. Dan untungnya juga antum nggak bilang dari dulu. Gitu. Kalau antum bilang dari dulu, namanya manusia itu kan hatinya pasti ya betul. Pengen di alam segala macam itu manusia itu. Jadi tidak seimbang gitu. Kita sih pengennya begitu rata gitu. Tidak dibeda-bedakan lah. Dekat memang sama orang tuanya dekat gitu. Cuma tetap sama anaknya ya sesuai aturan. Betul. Gitu. Sambil diminum Ustaz. Masya Allah. Jadi gitu. Anak bisa dibina di Al-Furqan karena salah satunya 2 faktor tadi. Dan memang Ustaz, anak itu masuk Al-Furqan juga bukan karena faktor paksa sih. Enggak dipaksa. Enggak. Justru dengan 2 pilihan tadi itu kan enggak ada pilihan Al-Furqan. Pesantren Al-Furqan itu enggak ada. Maka ya alhamdulillah lah gitu. Saya banyak belajar dia. Iya. Luar biasa. Oke, ada lagi yang mau diceritakan nih kira-kira? Sana cukup. Insya Allah ya. Jadi itu kurang lebihnya. Mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa ketemu. Sebenarnya ada beberapa pertemuan juga ya kita, tapi nggak semuanya terekspos begitu ngobrol. Dan untuk kali ini memang ya saya undang beliau juga bukan untuk diajak ngobrol begini. Makanya tadi penasaran. Tapi ya itu tadi lah, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita terima. Baik, jazakumullah khair. Baik, Ustaz. Hati di jalan. Siap. Mudah-mudahan selamat. Amin. Sehat. Amin. Mudah-mudahan pesantrennya bisa berkembang besar. Amin. Oke, itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.